Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rekan Aditya Asbat dari kelas Informatika A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Jadi, saya membuat program tentang Crude bertemakan coffee shop. Nah, sebelum kita ke codingannya atau ke source-nya, saya akan menjelaskan dulu database-nya. Jadi di sini saya menggunakan tiga tabel di database coffee shop. Nah, yang pertama itu ada tabel data user, ini bersifat master sendiri. Nah, tabel data user ini untuk menampung data-data dari nanti kita mengregister atau melogin usernya. Nah, ini ada data coffee untuk menampung data-data yang diinputkan dari program, dan ini ada tabel kategori untuk menampung nama-nama kategori. Nah, jadi di sini saya itu membuat relasi antara tabel data coffee dan tabel kategori. Relasinya itu dari kolom kategori di data coffee ke kolom nama kategori di tabel kategori. Nah, ini itu fungsinya itu nanti pada saat kita menjalankan programnya, yang muncul di kategori itu dari tabel ini, tabel kategori. Nah, nanti saja lihat selanjutnya di akhir pada saat saya menjelaskan tentang source dan desainnya. Nah, kita lanjut ke source projectnya. Jadi di sini pertama-tama saya membuat terlebih dahulu class koneksi. Jadi class koneksi ini memudahkan kita agar nantinya pada saat di kelas-kelas yang lainnya tidak memanggil koneksi lagi. Jadi dibuatlah class koneksi terlebih dahulu. Nah, class koneksi ini bertujuan untuk menghubungkan Apache NetBeans ke localhost phpMyAdmin, ke database yang tadi saya tunjukkan. Tidak banyak yang perlu dijelaskan di class koneksi ini, hanya untuk mengimport package yang diperlukan, memanggil variabel-variabel, dan juga ini di public void koneksinya. Di sini kita mendeklarasikan variabel untuk menampung link atau URL dari database, username dan passwordnya. Nah, class for name ini untuk memanggil driver yang sudah saya inputkan sebelumnya, yaitu MySQL connector Java. Nah, mungkin segitu, saya akan melanjutkan ke login terlebih dahulu sepertinya. Nah, ini adalah tampilan atau desain login yang sudah saya buat. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk source-nya tidak terlalu banyak. Nah, ini JLabel register mouse click ini untuk menghubungkan nantinya bertuju ke tampilan register. Ini source ini terdapat di ini. Kita ubah dulu warnanya agar terlihat. Nah, nanti pada saat kita mengklik ini, kita akan menuju ke form register. Nah, ini itu kita membuat variabel dulu untuk mempermudah. RGF yaitu dari class register form. Lalu register form itu akan terlihat set visible true, set location relative to null itu untuk di tengah, dan dispose ini akan menutup tampilan login ini. Button cancel system exit itu untuk keluar. Nah, untuk button login yaitu yang ini itu untuk bagaimana ya, jadi button login itu untuk melihat apakah benar user dan password sudah sesuai dengan database. Jadi kita itu mau ngambil dulu query-nya seperti ini, select bintang from data user, di mana user dan password. Jadi kita itu mengambil
data user dan juga password ke si query ini ditampung oleh variabel query. Nah, sebelumnya kita mendeklarasikan dulu variabel untuk prepared statement dan juga result set. Di sini juga saya membuat variabel user dan pass untuk memudahkan atau menampung text field dari user dan juga password, yaitu text field kedua ini. Nah, lalu kita membuat prepared statement dengan memanggil koneksi. Kita disiapkan statementnya, yaitu berupa query yang ini. Lalu kita set variabel user dan pass yang sudah saya buat untuk menghubungkan ke kolom user dan juga pass di tabel data user. Lalu prepare statement itu masuk ke result set. Nah, di result set itu di execute query-nya, dilaksanakan. Jika result set berhasil, maka selanjutnya akan langsung menuju ke class menu. Di sini tidak jauh beda seperti yang tadi di source register. Jadi kita itu menambahkan atau mendeklarasikan variabel baru. Lalu di sini menu itu class menu. Nah, menunya set visible true sama seperti tadi ke tengah, dan yang ini di close. Jika salah akan muncul the option pane atau message yang pop up di layar berupa incorrect username or password atau login failed. Nah, mungkin sudah saja seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang register form. Nah, register form ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita rapikan dulu. Gini aja. Nah, di tampilan register ini saya hanya membuat data-data berupa nama, Gmail, username, password, dan juga foto. Ini itu untuk menampung tampilan dari foto yang sudah dipilih, dan ini itu menampilkan directory atau path dari foto yang dipilih. Kita jelaskan saja di source-nya. Seperti biasa, kita mengimport package-package yang diperlukan untuk class register ini. Nah, untuk button regis atau menyimpan register ini, saya mendeklarasikan variabel-variabel untuk menampung text field yang kita input berupa nama, Gmail, user, password, dan juga image. Nah, image replace ini itu bertujuan untuk menggantikan si tipe fotonya menjadi directory atau memakai slash seperti ini. Nah, jadi foto itu akan menampung direktorinya atau paths-nya. Dan itu tuh nyambung ke ini nih. Nah, ini itu ya button 1 itu button untuk pilih foto yang ini. Nah, button pilih foto ini saya menggunakan jfile chooser, membuat variable chooser untuk menampung jfile chooser-nya. Lalu saya open dialog. Lalu di sini saya membuat variabel baru yaitu f untuk menampung file yang sudah diselect dari file manager. String file name f get absolute path, lalu txt file name yang tadi saya sebutkan untuk menampung atau menampilkan path atau directory dari foto yang sudah saya pilih. Nah, image ini get absolute path sama dengan 0, image icon, variable icon untuk menampung image icon berupa file name.
Lalu ini image icon get image get scale instant itu untuk gimana ya, untuk menyamakan panjang dan lebar si foto dengan label yang sudah saya buat. Jadi menyamakan si foto tersebut, mau berapapun besar fotonya yang original itu akan fit gitu, akan cukup di sini. Jadi itu fungsinya. Nah, di sini membuat variabel lagi untuk image icon untuk IC yang menampung image. Nah, lalu si label image ini akan di set iconnya dari si tampungan yang tadi. Seperti itu. Jadi di file name get absolute path. Nah, file name ini bertujuan untuk menampung parameter atau variabel yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, string file name. Mungkin sudah. Ini tuh untuk nah ini jika user tidak diinputkan, maka akan muncul message atau the option add a username. Begitu juga dengan password, the password. Nah, ini apabila cek username, ini jika username-nya sudah ada, jadi tidak bisa double membuat username. Nah, jika username-nya ada, akan muncul di username already exist. Nah, di sini saya membuat fungsi untuk cek username. Nah, public boolean untuk cek username. Jadi di sini itu membuat variabel untuk repeat statement dan juga result set. Boolean check user sama dengan false. Di sini query-nya mengambil data dari tabel data user di user. Lalu di prepare statement-nya mengambil koneksi dari koneksi dan disiapkan dulu query-nya, lalu di set dari username ini ke data user di user ini, lalu di execute. Jika benar atau tidak ada yang sama, check user akan bersifat true. Ya betul, jika ada yang sama check user akan bersifat true. Jadi jika ada yang sama tidak akan bisa diregisterkan, akan muncul di username already exist, seperti itu. Nah, ini itu hanya untuk query menginsert atau menyimpan data ke tabel data user, yaitu insert into data user, nama, Gmail user, dan paste dan juga foto. Nah, seperti itu. Jika ada yang bertanya-tanya, nantinya juga ke depannya juga pada query itu values-nya tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena di sini saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel tersebut dengan tipe data string semua. Seperti itu. Nah, lalu kita ke menu. Di sini tidak banyak di menu. Tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu ramai. Ini itu hanya untuk memudahkan kita menuju ke kelas-kelas yang lain. Source-nya juga hanya memanggil class saja. Is visible, jadi menu ini akan keluar dan akan masuk ke class yang dibutuhkan. Seperti itu, langsung saja ke shop GUI. Nah, ini adalah tampilan utama saya, yaitu untuk data penjualan, si rekapan data penjualan untuk coffee shop yang saya buat. Jadi di sini itu hanya title, ini back untuk button kembali ke menu. Ini untuk menampilkan nama dari user dan juga foto. Nah, di sini saya membuat beberapa panel atau card. Banyak barang itu menampilkan berapa banyak barang yang diinputkan di sini. Jadi query-nya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan card jumlah barang itu menampilkan jumlah barang yang terjual dari sini. Total pendapatan ya total yang didapatkan di total per barang
akan ditotalkan masuk ke card ini. Nah, di sini itu sebelum saya lebih lanjut, saya itu membuat CRUD itu secara terpisah. Jadi untuk tambah dan edit itu akan masuk ke Gframe yang lain. Sedangkan hapus ini hanya ada di sini, tinggal klik mouse klik yang dari tabel, hapus, langsung terhapus. Nah, di sini itu ada text field untuk mencari barang secara spesifik. Di sini ada search by. Search by ini ada berupa mencari berdasarkan nama, kode ataupun kategori. Lalu di sini ada button cari untuk langsung mengeksekusi. Di sini ada button refresh itu untuk menyegarkan kembali tabel atau mengulang jika ada yang ditambahkan ataupun diedit. Jadi refresh. Nah, status disconnect itu untuk menampilkan status apakah database itu sudah terhubung ataupun belum ke project ini. Kita lanjut ke source-nya. Nah, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Mungkin nanti juga akan terlihat seperti ada jeda. Nah, kita lanjutkan saja ke source tampilan utama ini atau shop GUI. Seperti biasa kita mengimport package-package yang diperlukan untuk class shop GUI ini. Nah, public shop GUI ini itu hanya untuk menampilkan title dan juga memanggil fungsi-fungsi yang sudah saya buat di bawah. Nah, ini teks ini, variabel teks ini didapatkan dari login form.tx, yaitu yang tadi di login form. Nah, teks. Jadi untuk memudahkan kita untuk menampilkan nama dan foto nantinya. Jadi nama dan foto itu diambil berdasarkan user mana yang di login, tidak sembarangan dari data. Jadi kita mendeklarasikan dulu variabel berupa tx untuk menampung text field dari user, lalu ke akan nantinya berupa parameter dari fungsi tampilkan foto dan nama. Jadi user mana yang diloginkan akan menampilkan nama dan juga fotonya. Seperti itu. Di sini saya membuat variabel-variabel untuk memanggil fungsi form input dan juga edit dan juga delete. Integer banyak barang itu untuk nanti di sini kalau tidak salah membuat ini. Bentar. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya membuat variabel-variabel untuk koneksi, prepare statement, set statement, variabel text, nama juga SQL. Dan juga string ID itu untuk mouse click kalau nggak salah nanti di tabel. Nanti saya akan jelaskan kembali. Nah, pertama-tama di sini ada fungsi tabel, yaitu untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat. Jadi di sini SQL-nya saya menggunakan inner join itu untuk menampilkan, menggabungkan tampilan dari tabel data coffee dan juga tabel kategori. Nah, select data coffee kode, data nama minuman, data kategori, nama kategori. Jika hanya select bintang itu nanti yang muncul di tabel kategori itu hanya ID kategori atau angka berupa ini. Nah, angkanya saja. Jika memakai inner join seperti ini, kategori dot nama kategori, nantinya akan muncul namanya dari kategori seperti itu. Data coffee harga, data jumlah terjual, data pendapatan, dari data coffee inner join ke kategori, dimana inner joinnya atau foreign key-nya relasinya dari data coffee.kategori sama dengan kategori dari ID-nya yang primary. Oke.
Lalu private statement menyambungkan dulu koneksi untuk membuat private statementnya dari SQL tersebut. Lalu result setnya akan mengeksekusi query dari SQL yang sudah dibuat tadi. Nah, tabel set model DBUTS result set to tabel model ini itu untuk langsung mengeksekusi ditampilkan ke tabelnya. Nah, di sini itu saya menggunakan jar rs2 XML itu untuk memudahkan kita menampilkan data di tabel. Nah, seperti itu. Lalu ada fungsi tampilkan foto. Di sini membuat variabel src untuk menampung nanti fotonya. Lalu seperti biasa memanggil class koneksi. Nah, di sini itu kita membuat dulu query mengambil data dari data user di user. Lalu prepare statementnya mengkoneksikan connection untuk memprepare statement dari SQL. Lalu paste set string 1, teks yaitu parameter yang sudah dibuatkan. Nantinya akan masuk ke user. Lalu result setnya akan mengeksekusi query. Nah, jika result setnya berhasil, langsung mengambil rs get si variabel ini akan mengambil result set dari query ini di data foto. Nah, kolom foto. Lalu seperti yang tadi di register dijelaskan untuk image icon, ini untuk menampung variabel image icon ke src. Dan image ini yang ini untuk menampilkan sesuai dengan label atau kotak yang sudah disediakan. Mau berapapun itu panjang atau lebar atau besarnya akan menyesuaikan dengan kotak yang sudah dibuat. Lalu membuat lagi variabel baru yaitu ic image icon itu untuk menampung image icon yang sudah direlokasikan di sini image. Nah, lalu variabel ic ini dari image icon akan diset atau dimasukkan ke label foto yang tadi kotak saya sebutkan. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada fungsi tampilkan nama. Tampilkan nama ini tidak jauh beda dari yang tampilkan foto, hanya saja perbedaannya dari variabelnya TUser. Saya membuat variabel TUser. Lalu result setnya itu mengambil dari data atau kolom nama di database. Nah, ini nanti yang muncul itu akan nama di tampilan nama. Nah, txt nama itu akan mengambil teks dari variabel TUser yang sudah disediakan untuk menampung itu, untuk menampung data di database seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada search by nama, by kategori, dan juga by kode. Ini tuh fungsi-fungsi yang saya buat untuk mempermudah nanti untuk tidak redundansi di button cari itu hanya mendeklarasikan switch case kalau tidak salah. Nah, jadi switch dropdown ini yaitu variabel combo boxnya get selected id case 1, langsung saja panggil fungsi-fungsinya search by nama, search by kode, search by kategori. Seperti itu. Kita dari yang atas dulu. Tidak banyak yang harus dijelaskan di fungsi-fungsi ini. Di sini hanya membuat query. Perbedaannya hanya ini tuh menampilkan data secara spesifik. Kita select dulu data-datanya. Lalu akan ada query like. Mana tadi? Kok hilang? Query like. Nah, query like ini seperti yang lihat, jadi berbeda-beda dari nama itu menggunakan variabel nama, dari kategori itu menggunakan variabel kategori dan juga kode. Seperti itu.
sebentar, mohon maaf banyak gangguan. Nah, kita lanjutkan saja tadi. Tadi itu dari public void search by code ya, fungsi-fungsi untuk mencari data secara spesifik. Lalu di sini setelah itu saya membuat fungsi untuk menampilkan jumlah terjual dan juga total pendapatan, yaitu untuk ditampilkan di card ini, jumlah barang dan juga total pendapatan. Di sini yang uniknya itu menggunakan query select sum. Jadi menjumlahkan semua data yang terdapat di database itu akan dijumlahkan total secara total. Jadi mengambil data dari jumlah terjual sebagai total jumlah dari data coffee menggunakan query sum, yaitu untuk menjumlahkan semua totalnya yang ada di tabel tersebut atau kolom tersebut. Untuk fungsi dari kedua ini tidak jauh beda, hanya saja dari nama-nama kolomnya. Untuk total pendapatan ya kolom total pendapatan, jumlah terjual dan seterusnya sebagai begitu. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini tabel mouse click ini jika kita mengklik tabel tersebut, jadi ini tuh untuk memudahkan kita nantinya untuk mengedit barang. Barang mana yang mau diedit itu nanti akan diklik terlebih dahulu secara spesifiknya, yaitu dari get value at select row index yang 0. Jadi kolom yang pertama 0 itu indeks 0 itu kolom yang pertama berupa ID. Di sini itu menampung dulu variabel baru ID untuk menampung data dari indeks yang pertama atau indeks 0. Refresh itu ya untuk memanggil kembali tabel, fungsi tabel jumlah terjual dan total pendapatan. Nah, private void add item dan edit action ini yaitu dari button kedua ini. Nanti pada saat kita menekan button add itu langsung masuk ke form input yang tadi di atas sudah dideklarasikan sebelumnya untuk memanggil class-nya. Ini tidak banyak syntax, ini hanya untuk mengkosongkan JText field yang nantinya di form input tersebut. Nah, ini perbarui sama saja if ID sama dengan null atau ID equals kosong. Nah, jika nantinya kita ingin mengedit barang tapi si datanya itu belum dipilih atau belum ditekan di tabel, akan muncul Anda belum memilih data yang akan diedit. Seperti itu. Ini tidak ada lagi. Ini. Nah, untuk delete action format, di sini saya membuat class terpisah untuk delete, yaitu di sini. Nah, jadi public void ya sebelumnya memanggil dulu class koneksi untuk menghubungkan menggunakan variable connect. Lalu di sini statementnya connect untuk membuat statement. Lalu SQL-nya delete from tabel data coffee di kode, plus kodenya itu value-nya berupa ID yang tadi di sini sudah dideklarasikan. Oh, yang tadi juga untuk tabel mouse click itu memudahkan kita menghapus barang juga. Jadi si variabel ID itu untuk memilih barang mana yang akan diedit ataupun dihapus. Statement execute update SQL langsung di close, akan muncul berhasil dihapus. Seperti itu. Mungkin sekarang ke form input terlebih dahulu. Nah, tampilan untuk form input kurang lebih seperti ini. Kita di sini Java SQL oke. Ini itu untuk memanggil fungsi-fungsinya. Di sini mendeklarasikan variabel untuk statement, connection, private statement dan juga result set. Nah, di sini saya hanya membuat fungsi untuk fungsi kategori
fungsi untuk combo box kategori. Jadi di sini memanggil class dulu drivernya dan juga mengkoneksikan driver manager dari URL JBDC ini. Sebenarnya bisa saja tidak memakai kedua ini. Kita memanggil lagi si class koneksi. Nah, fungsinya tadi itu untuk tidak terjadi seperti ini, redundansi, jadinya pemborosan kata. Nah, lalu statement itu membuat variabel stm itu untuk statement, dan query-nya itu kita mengambil semua data dari tabel kategori lalu ditampung ke result set, langsung dieksekut query-nya. Nah, jika result set itu berhasil, maka si nama-nama data-data dari kolom nama kategori akan ditambahkan ke combo box kategori seperti itu. Ini clear action itu untuk mengkosongkan inputan. Lalu di sini itu untuk simpan, button untuk menyimpan inputan yang akan ditambahkan. Nah, di sini seperti yang tadi tidak jauh beda dari yang register form itu, kita mendeklarasikan dulu variabel-variabel yang diperlukan, ID kategori, nama, kode, jumlah, harga, total, dan juga kategori. Di sini itu variabel-variabel ini untuk menampung JText field ataupun apapun itu yang ada di desain tersebut, mau itu combo box, mau itu radial button ataupun dan yang lainnya. Jadi ditampung ke variabel masing-masing. Lalu di sini membuat statement menampung query, yaitu select, mengambil data dari tabel kategori di nama, ditampung ke variabel kategori ini yang menampung combo box kategori, dimasukkan ke result set, dieksekut query-nya. Jika query berhasil, maka result set akan ditampung ke variabel ID kategori. Nah, di sini kita menyiapkan dulu statement atau prepare statement dengan mengkoneksikan query-nya insert into tabel data coffee, kolom kode, nama minuman, kategori, harga, jumlah terjual, total pendapatan, dan juga values-nya ini tanda tanya ini karena sudah dideklarasikan tipe datanya sebelumnya seperti itu. Lalu paste set string, kode masuk ke kode, nama masuk ke kolom nama minuman, ID kategori masuk ke kategori, dan juga seterusnya. Nah, jika sudah di-execute, maka akan muncul message dialog berhasil disimpan. Seperti itu. Sudah, langsung lanjut ke edit. Nah, di sini seperti biasa mengimpортkan dulu package-package yang diperlukan. Kita memanggil lagi fungsi kategori untuk combo box yang tadi saya sudah jelaskan. Dan juga ini itu field edit. Nah, untuk fungsi field edit ini, jadi kita itu pada saat mengedit langsung si data-datanya akan muncul di JText fieldnya masing-masing. Nah, select, ambil data dari data coffee, mengambil semua bintang itu, mengambil semua dari tabel data coffee di mana kode dari ID yang tadi di Shopwoo itu sudah di tampung variabelnya pada saat tabel mouse klik. Itu connect result set. Nah, pada saat execute si ini tuh nama-nama variabel JText field ini. Nah, ini JText field input kode, input nama, input harga, input jumlah, dan juga CBI kategori, combo kategori. Nah, lalu pada saat ditampung ke result set, masing-masing JText field itu akan mendapatkan data atau get string dari database, yaitu kolom kode, nama minuman, kategori, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini itu untuk action perbarui atau simpan, berhasil update.
Jadi di sini itu kita mendeklarasikan dulu variabel-variabel untuk menampung si JTEX field-nya seperti biasa. Tidak jauh beda dari si source dari input form input. Yang bedanya itu hanya query-nya saja. Di sini query-nya merupakan update, mengupdate atau mengedit tabel data coffee, set kode, nama minuman, kategori, harga, jumlah terjual, total pendapatan dengan value-nya masing-masing dari kode. Jadi kita itu mengupdate itu setnya itu berdasarkan kode yang kita sudah primary key. Itu langsung set string saja, kode untuk kode, nama untuk nama, ID kategori untuk kategori, harga untuk harga dan seterusnya. Nah, mungkin agar tidak lupa, jadi di sini itu si kategorinya bukan kategori dari Kombobok, tapi kategori dari si tabel yang satunya lagi yang direlasikan. Tabel kategori di mana kategori dari kategori ditampung ke menambah ke kategori yang tadi. Jika resultnya berhasil, maka si query tersebut akan masuk ke variabel di kategori di mana dipanggil di sini di indeks ketiga. Seperti itu. Lalu sudah beres. Di sini kita lanjut ke kategori form. Nah, ini tampilan untuk menambahkan kategori jika diperlukan. Jika ingin menambahkan kategori. Seperti biasa mengimport package-package yang diperlukan, memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Ini itu fungsi tabel untuk menampilkan data-data di tabel yang sudah dibuat dan tadi. Nah, ini koneksi trace ke SQL nya, select, mengambil data dari tabel kategori semuanya. Lalu di prepare statementnya dulu, langsung di eksekusi, dilaksanakan query-nya, lalu ditampung ke tabel. Tabelnya di set modelnya dari result set yang tadi berupa ini. Nah, lanjut ke clear itu yaitu untuk mengkosongkan inputan. Nah, di sini saya itu jadi untuk menginputkan kategori saya membuat kelas baru. Mungkin di sini dulu kita mengkoneksikan dulu, lalu membuat membuat variabel baru untuk memanggil class kategori, lalu mendeklarasikan variabel-variabel untuk menampung inputan nama dan juga kode. Lalu di sini ada statement kategori.post. Post ini untuk menyimpan data ke variabel-variabel nantinya di kelas kategori yang sudah saya buat pisah. Nah, ini nama. Jika tadi si inputan nama dan juga kodenya akan masuk ke variabel tersebut. Di sini akan masuk ke sini, lalu di membuat statement untuk menyimpan datanya. Insert itu dari tabel kategori di mana ID kategori dan nama kategori, value-nya yang tadi ini yang sudah dideklarasikan di parameter, kode dan juga nama. Jika sudah berhasil disimpan atau nanti diperbarui. Disimpan. Betul. Mungkin segitu saja, kita coba run. Kita coba jalankan aplikasinya. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikannya dari register. Itu dari klik here, sini akun, nama, maka Gian Aditya Asbat, Gmail Rakagian 24, gmail.com, Rakagian 24. Sudah ada kalau tidak salah, Rakagian 24 Rakagian. Tadi itu di
folder profile. Nah, kita pencet register, user add, klik here to login. Kita coba login. Nah, data penjualan. Nah, di sini terdapat tadi di mana user data yang kita loginkan itu akan menampilkan nama dan juga fotonya. Ini untuk button kembali. Oh, ini belum di ini ya. Lupa saya. Tunggu sebentar. Di shop gue ini itu oh mana? Jadi button tadi itu untuk kembali ke menu. Ada kesalahan ini. Salah menampung icon. Ini hanya bug dari Apache-nya saja. Apakah di sininya sudah tertera? Apa saya lupa? Oh, lupa. Ini juga ditambahkan di kategori form. Nah, kita coba saja jalankan tadi dari login. Ini sebenarnya tampilan menunya tidak seperti ini ya. Saya lupa menampilkan foto atau logo dari title yang sudah saya buat sebenarnya. Ini lebih panjang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Di sini button untuk data penjualan untuk masuk ke tampilan utama atau proyek utama. Nah, di sini saya baru menambahkan 3 data. Status ini terhubung, status berarti kita sudah terhubung ke database lokal PHP MyAdmin. Nah, ini banyak barang ini menampilkan berapa banyak barang yang sudah diinputkan di data. Jumlah barang ini untuk menampilkan berapa jumlah barang ya jumlah barang yang terjual atau dijumlahkan sum dari kolom ini. Total pendapatan juga sama. Jadi dari kolom total pendapatan itu dijumlahkan, ditotalkan. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan dulu search by nama misal latte. Jadi kita itu mencari data secara spesifik. Nah, seperti ini. Kita refresh. Kita search by kode. Kita coba 002. Cari. Nah, search by kategori. Bisa coffee saja semua. Nah, seperti itu. Kita refresh. Di sini saya akan mendemonstrasikan selanjutnya itu hapus barang terlebih dahulu karena yang sudah tertera di tampilan shop gue ini. Kita misal menghapus barang cappuccino. Kita klik. Nah, jika diklik ini kodenya akan terpilih. Di sini sudah terlihat, berarti sudah bisa dihapus ataupun diedit. Kita bisa hapus barang, berhasil dihapus, oke, langsung terhapus. Nah, lalu di sini sebelumnya kita tambahkan dulu, menambah barang.
kita misal nambah barangnya kopi susu, kopi terus jasmine tea, kode minumannya misal B002, harga jualnya 12.000 misal, yang terjualnya sebesar 27 barang. Kita kategorinya yaitu simpan, masih disimpan, lalu refresh. Nah, langsung muncul di tabel. Sebelum kita mengedit barang, saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana menambah kategori. Misal di sini ingin menambahkan kategori bukan minuman saja, tapi dengan makanan atau dessert. Kita ID kategorinya 5, nama kategorinya misal kita ingin menambahkan dessert. Simpan. Sudah kita close, kita masuk lagi ke Subway. Misal kita ingin menambahkan lagi nama minuman, misal tadi saya udah menambahkan kategori, di sini akan muncul kategori dessert seperti itu. Jadi nama minuman misal ice strawberry cream, kode minuman. Nah ini itu misal nanti ingin menambahkan kategori makanan ataupun apapun, tinggal diganti saja si namanya, nama minumannya menjadi nama saja, tidak usah memakai yang minuman. Kode minumannya misal E001, harga jualnya 7.000, yang terjualnya 30 barang misal. Kita masukkan ke kategori dessert, simpan. Oke, refresh. Mungkin di sini saya akan selanjutnya mendemonstrasikan edit barang. Belum dipilih. Bisa di sini saya akan mengedit avocado juice. Edit. Di sini kita coba ganti jadi mango juice. Harga jualnya misal ganti. Nah, ini pun nanti di total pendapatan ini akan otomatis menjumlahkan harga jual dan jumlah barang yang terjual. Jadi tidak perlu diinputkan kembali. Harga jualnya misal mango juice itu 13.000, yang terjualnya 10 misal. Kategorinya di juice, kita perbaharui. Oke, kita refresh. Langsung terubah semua jumlah barang, total pendapatan di sini dan juga nama-namanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kurang kata atau kurang penjelasan yang dipahami, dan juga tadi ada berupa kekurangan dari menu ini, seharusnya tidak seperti ini. Mungkin segitu saja, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.